Baik, terima kasih pemirsa masih menyimak program Lebih Dekat di PON TV. Saya masih bersama dengan Bang Ahmad Asmadi J. Bang Ahmad Asmadi J ini adalah seorang penulis Pontianak Heritage yang banyak di dalamnya tertulis soal bangunan-bangunan bersejarah gitu. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana perhatian pemerintah terhadap heritage ini gitu, Bang. Kita tahu misalnya contoh kecil bukan kita misalnya ada surau gitu kan, walaupun karena tuntutan perubahan mungkin perubahan zaman lalu lintas akhirnya dipindahkan suraunya kan atau dibangun baru gitu. Lalu ada sekarang misalnya digulis kan, direhab, dibangun baru gitu. Nah, bagaimana menurut Bang Ahmad? Iya, Bang. Menurut saya kalau peran pemerintah dalam konstruksi heritage di Kota Pontianak intinya sangat perlu ditingkatkan. Sangat perlu ditingkatkan karena biar bagaimanapun pemerintah sebagai pengambil kebijakan, sebagai pengelola anggaran itu mempunyai peran yang sangat strategis untuk bagaimana menjaga dan merawat bangunan-bangunan bersejarah, tempat-tempat bersejarah yang ada di kota ini. Nah, yang dari buku ini ada berapa banyak yang udah maksudnya katakanlah direhab atau diperbaiki itu? Direhab. Kalau yang direhab sebenarnya kayak pos saya lihat itu kan kantor ada pos pembaruan relatif, ya. Tapi relatif masih dalam bentuk aslinya gitu. Rehab mungkin dalam bentuk pengecatan di beberapa titiknya itu aja. Oke. Nah, sekarang yang digulis kan, digulis walaupun dia belum menjadi heritage, tapi sudah juga menjadi salah satu yang berciri khas untuk konstruksi Kota Pontianak. Ya, yang sekarang sedang direhab itu, mungkin yang paling penting bukan kemudian hanya direhabnya, tapi makna dibalik kenapa dibuat dengan ornamen bambu runcingnya. Itu yang pertama. Ada makna dibalik. Ada maknanya. Nah, yang kedua, kenapa bambu runcingnya mesti 11? Nah, itu kan kemudian mungkin sebagian kawan-kawan kita, sebagian masyarakat belum tahu tentang sejarah dibalik tugu digulisnya itu. Terlepas dari bentuknya, kenapa mesti bambu runcing, bukan yang lainnya gitu. Misalkan kalau di buku ini saya tulis 11 itu ada merepresentasikan 11 pejuang dari Kalimantan Barat yang dibuang ke Bovendigul. Jadi tugu digulis. Nah, kata digulis itu berasal dari digul. Dari Bovendigulnya itu. Nah, siapa ke-11 para pendahulu kita itu ada di buku ini. Nah, mungkin harapannya selain misalkan konteks di tugu digulis, selain konteks untuk diperbaharui dengan rencana air mancur yang meriah gitu, ya mungkin perlu dibuatkan kayak semacam informasi di balik sejarah 11 pejuang para pendahulu kita gitu. Itu mungkin konteks yang buat tugu digulisnya. Mungkin juga bisa di tempat-tempat yang lain. Nah, misalkan di Taman Alun Kapuas ini, jadi dalam beberapa tahun ini udah begitu kelihatan dengan indahnya gitu. Tapi mungkin akan jauh lebih bermanfaat. Misalkan ada satu pelang, satu informasi yang bercerita menjelaskan Taman Alun Kapuas ini. Jadi misalkan kalau berdasarkan peta yang saya punya 1934, Taman Alun Kapuas dulunya itu bernama Larif Park. Nah, urutan kenapa kemudian Larif Park? Nah, mungkin itu bisa jauh lebih bermanfaat kalau itu dibuatkan kayak semacam papan informasinya gitu. Jadi masyarakat datang ke Taman Alun Kapuas selain untuk berwisata, melepas penat atau berekreasi juga dia dapat mengetahui sejarah.